Driver pemula jangan asal top up saldo sebelum tonton video ini ya. Saya akan kasih tahu apa akibatnya dari top up saldo. Selamat datang kembali di channel Sobat Tutorial ID ya. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya minus dan saldo ya. Nah, sobat yang driver pemula atau driver baru ini wajib tahu ya, karena kita kalau pemain saldo itu ada bahayanya ya. Nah, nanti saya akan jelaskan di akhir video ya. Di sini kita akan dasarnya dulu, perbedaan orderan pemain minus dan pemain saldo. Nah, sebelum itu, sebelum lanjut ya, jika apabila channel ini bermanfaat, videonya bermanfaat, sobat bisa klik like dan subscribe channel ini ya. Karena saya akan update perihal tentang Shopee Food Driver ini ya. Dan update salah satunya adalah algoritma terbaru ya, bisa tonton di link terkait ini ya. Dan saya akan membantu sobat-sobat yang memang baru menjalankan orderan ya, dan baru di Shopee Food Driver ini ya. Mungkin awalnya di Shopee Food Driver ini bisa tonton playlist saya yang saya sudah bikin, dan nanti ada video-video terbaru, video terkait dan cara-cara, tata cara, trik-trik lah nanti yang bisa sobat terapkan di lapangan. Apalagi bahas aplikasi, bahas device, semuanya saya akan ulik di channel ini semuanya. Nah, ini bagi yang tahu channel Sobat Onliner dan pernah tonton ya, pindah ke sini ya. Tonton video ini ya, subscribe ya. Nah, bagi yang suhu mungkin ada yang berkomentar di bawah untuk bantu-bantu ya. Karena di channel ini khusus untuk pemula ya, bukan untuk advance ya. Ini membantu driver di lapangan ya, meningkatkan orderannya, meningkatkan kinerjanya dan yang lain-lain. Nah, tanpa berlama-lama kita akan membahas yang namanya yang pertama itu minus ya. Nah, di sini saya langsung di layarnya aja, kita akan sambil menjelaskannya biar lebih enak ya. Nah, jadi di sini di saldo saya itu minus ya. Nah, sobat lihat ini minus sebesar 53.240 ya. Dan disuruh bayar lagi ya. Nah, jadi di sini perbedaan orderan yang di minus ini kita hanya mendapatkan non tunai ya. Non tunai itu orderan double orderan single ya, satu orderan doang, dan orderan SPX ya. SPX itu ada yang tunai, ada yang non tunai. Di sini kita SPX-nya itu dapat yang tunai bisa dapat, non tunai juga bisa dapat, karena SPX itu berbeda dengan food ya. Kalau food kita minus di bawah 15.000 asalkan 14.99 gitu ya kan, 14.999 perak ya, itu kita akan berkesempatan mendapatkan tunai. Nah, ini sobat perlu ingat nih, kalau under 15.000 minus kita itu bakalan dapat tunai ya, seperti itu ya. Nah, orderannya bagaimana bang? Perencanaan yang minus apa yang saldo? Nah, minus di akun ini berbeda-beda ya. Itu tergantung riwayat kita. Ada yang bilang kalau kita main minus terus bakalan dikasih-kasih ya. Memang benar ya, itu faktanya memang benar ya. Ya, tapi penyelesaian order itu lebih cepatan yang pemain saldo, karena kita segi sistem itu lebih siap dan lebih dipercaya oleh sistem itu pemain saldo ya. Apalagi saldonya banyak ya, cuman ada risikonya, lebih besar risikonya dari pemain minus. Nah, ini diingat nih, pemain minus lebih besar ya. Apalagi yang baru aktif akunnya pasti udah main saldo lah gitu kan, isi saldo lah gitu ya kan, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, sejuta ya kan, tanpa tahu risikonya apa ya kan. Nah, itu wajar. Mungkin sobat ada yang dari Maxim driver pindah ke Shopee Food, coba Shopee Food, atau yang InDriver atau yang lain-lain, Gojek, Grab, mungkin itu udah pada tahu ya kalau punya basicnya. Mungkin ada yang memang buta lah istilahnya ya kan, baru-baru banget gitu daftar jadi Shopee Food driver, dan dasarnya dari Shopee Food driver dan tidak tahu ya, wajar karena ini banyak kejadian juga sih. Nah, sobat bisa tonton di channel ini khusus pemula ya. Nah, itu yang dari minus ya.
Jadi sobat, kita akan bahas yang pemain saldo ya. Nah ini kebiasaan driver baru itu isi saldo lah antara 50, 100 atau 200, coba-coba lah ya kan. Nah orderannya bagaimana Bang? Jadi kalau yang pemain saldo itu orderannya lebih banyak dan lebih berkesempatan mendapatkan orderan lebih cepat lagi ya. Penyelesaiannya lebih cepat daripada pemain minus ya. Memang seperti itu faktanya ya. Karena di sini ada yang standby itu saldonya 1 juta ya, 2 juta, bahkan dompet drivernya ini, Shopee Pay-nya ini udah kayak banknya dia, ATM-nya dia ya. Jadi ada di sini saldonya semuanya. Ada drivernya di sini ya. Ini mungkin udah pada banyak yang tahu. Jadi kalau kita main saldo itu dapatnya orderan tunai itu udah pasti. Food tunai, non tunai itu udah pasti. Dan orderan itu bervariasi, SPX, tunai, non tunai, sandai ya. Itu bakalan dapat ya. Itu keuntungan yang payment saldo. Nah, yang kasus untuk double ordernya itu juga beda ya. Jadi kalau kita dapat tunai, kemungkinan kita akan dikasih non tunai atau dua-duanya tunai ya. Itu kelebihan dari main saldo ya. Nah seperti itu ya perbedaan orderannya ya. Nah kalau ditanya Bang, saya driver baru lebih baik main saldo apa minus aja Bang? Ini menurut saya untuk driver baru itu sebaiknya isi saldo terlebih dahulu. Emang dianjurkan tapi jangan isi banyak-banyak gitu ya. Isinya tuh 50, di bawah 300 dia 200 ya. Nanti saya akan kasih tahu kenapa isinya sekian, jangan dibom sejuta ya. Karena pemain saldo itu rawan ya. Nah, jadi cashnya di sini mungkin sobat driver baru, driver pemula ya. Jadi saya sarankan isinya tuh 200.000 aja maksimal ya. Nah, karena pemain driver baru tuh masih mencari riwayat, itu penting ya untuk driver baru ya. Kalau riwayatnya udah kekumpul, udah banyak, udah paham cara mainnya, main minus nggak apa-apa ya. Tapi emang niatnya main modal gitu 1 juta ya kan, terserah. Itu nantinya advance lagi. Nah, itu perbedaan main minus sama main saldo. Nah, bahayanya apa Bang main saldo Bang? Tadi Abang bilang bahaya Bang. Ya, pemain saldo ini bahayanya itu lebih besar kemungkinan mendapatkan orderan fiktif ya. Orderan fiktif di sini, orderan fiktif itu bukan merambat merugikan kita, masa saldo kita hilang dan waktu kita habis jalan, bukan. Tujuan orang itu oknum membuat fiktif itu membobol akun Shopee Pay kita, membobol SPayLater kita, membobol pinjam kita, dan membobol saldo Shopee Pay kita. Itu bahayanya ya. Itu tujuan dari oknum tersebut ya. Nah itu driver baru wajib waspada itu, karena saya setiap tahun itu ada laporan pembobolan ke akun Shopee Pay, SPayLaternya dibobol lah, pinjamnya dibobol lah ya. Karena memang driver baru ini, driver pemula ini benar-benar buta ya kan, karena single factor lah kebanyakan yang dasar-dasarnya. Tapi kalau yang dari driver barunya itu udah punya basic gitu ya kan, kayak Maxim udah ngerti, udah paham lah, kayak InDriver udah paham lah, atau Gojek, Grab dan segala macam udah paham lah, di lapangan udah ngerti lah semacam itu. Tapi yang driver baru yang benar-benar awam ini sering kecolongan gitu ya kan. Nah mungkin sobat bisa bertanya di kolom komentar di bawah, Bang gimana Bang ya, bisa ditanyakan ya. Nah sobat bisa mengisi saldo driver ini melalui Shopee Pay-nya, melalui bank BCA, bank BNI, BRI ya, atau dari Dana, isi di konter, terserah. Nah saya akan kasih tahu kalau sobat driver pemula ya, itu saya akan kasih triknya. Gak usah isi saldo di mungkin kayak gini ya, 50.000 misalnya, isi satu-satu pergi ke konter, ribet ya kan, kena admin terus ya kan. Nah ini bagi yang isi di konter nih ya, atau di admin bank.
pakai akun Shopee Pay-nya itu ada 2 ya, atau isi di Cbank-nya. Nah, ini yang mau daftar ada Cbank, isi di Cbank ya. Karena kalau dari Cbank itu nggak kena admin kalau nggak salah ya, dan minimal transfer ke Shopee Pay itu 10.000. Tapi yang lebih praktis gunakan 2 akun Shopee Pay ya. Mungkin ada adiknya punya Shopee Pay atau istrinya atau siapa, isi di situ agak 500.000. Nah, kok seperti itu Bang? Nah, gini, kita nggak bisa spam banyak-banyak kita karena menghindari fiktif itu ya, menghindari kerugian-kerugian yang ada ya. Nah, ini kan udah tahu ya. Nah, kita isinya 50-50 ya kan, batas minus itu kan dapat orderan tunai itu kan 14.099 ya, biasanya tipis-tipis ya itu kan ya, bisanya sebesar 30.000 minusnya, isi aja sebesar 50.000 ya kan, misalnya kalau main saldo ya kan, itu kan plus lagi itu 20.000 ya, kayak gitu aja, transfer pakai Shopee Pay transfer ya kan, kayak gitu, pakai 2 akun Shopee Pay. Nah, dan mungkin itu saja yang dapat saya bahas untuk orderan untuk minus dan PS saldo ini ya sobat. Sebagai driver pemula itu wajib tahu ya namanya yang hal dasar ini ya, jangan sampai nggak tahu ya, apalagi main isi saldo aja, main bom saldo aja ya, sejuta ya kan, 500.000 tahu-taunya dapat fiktif ya kan. Nah, seperti itu harus diwaspadai ya. Nah, sobat bisa berkomentar di bawah. Nah, apa-apa aja pengalamannya baru narik ya kan, nah atau yang belum narik ya, harus tahu ini. Nah, seperti itu. Nah, saya akan bahas nanti bagaimana menghindari orderan fiktif, bagaimana menghadapi orderan fiktif itu ya. Nah, kita orderan masuk itu kita udah tahu ini fiktif. Nah, dia ada perbedaan nih, ada akun customer itu dia akun baru ya, sengaja akun baru pakai voucher ya bisa ya kan, dan namanya aneh gitu ya kan. Nah, itu juga banyak tuh, tapi kita harus membedakan ini beneran fiktif atau ini customer yang sengaja bikin ID baru karena mendapatkan diskon-diskon yang di Shopee Food itu untuk mendapatkan promo-promo yang ada ya kan, pesan makanan mungkin ya kan dapat diskon yang besar gitu, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu ke sobat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sobat yang baru narik ya, yang baru narik atau driver pemula atau baru daftar atau lagi proses daftar, bisa berkomentar di bawah ya, saya akan jawab semuanya. Ini khusus driver pemula ya, untuk khusus driver baru ya. Ya, silakan ditanyakan aja perihal pendaftaran kek, perihal apa saja kek, bisa ditanyakan di sini ya. Saya akan jawab karena di sini saya membagikan pengalaman saya untuk sobat-sobat yang baru narik ya. Nah, itu aja ya. Nah, di sini saya punya rekomendasi ya ini ya. Nah, ini cheese bag. Jika sobat berminat itu saya ditaruh di kolom komentar saya, di kolom komentar sama di deskripsi saya, bisa di ya, ini memudahkan kita untuk mengembalikan pesan, mengembalikan kembalian ke customer ya. Duitnya bisa di sini, kantongnya ada di sini ya. Nah, ini dia 2 kantong depan belakang, dan di depan sini kita bisa simpan HP kita satu lagi, power bank. Nah, di sini kita bisa simpan ya. Nah, ini praktis ya, ini bisa kita pakai seperti ini ya. Nah, seperti ini biasanya ya. Nah, seperti ini kita bisa pakai seperti ini. Nah, di dalam ya. Nah, seperti itu. Power bank pun bisa kita masukkan ke sini ya. Nah, ini dia, taruh di sini ya kan power banknya kalau lagi ngecas ya kan. Topnya di bawah ada power bank di sini ya kan. Nah, begitu. Nah, sobat bisa cek di deskripsi jika berminat ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.